Berdusta karena kemaruk harta. Refleksi pagi 1475. Apa pandangan Amsal tentang seorang yang memiliki integritas dalam kehidupannya? Mari dengarkan nasihat Amsal 19 ayat 1. Lebih baik orang miskin yang lurus hidupnya daripada orang bodoh yang suka berdusta. Saudara-saudara, karena seseorang hidup jujur dan berintegritas, ia bisa saja kemudian tidak memiliki banyak harta. Meskipun demikian, di mata Tuhan, hidup jujur walaupun harus miskin jauh lebih baik dibandingkan dengan banyak harta tetapi suka berdusta. Orang kaya yang suka berdusta ini adalah orang yang bodoh karena ia telah memilih untuk menjauhi jalan Tuhan. Kalaupun orang jujur itu tidak terlihat mujur dalam hidupnya, ia tetap akan hidup berbahagia dalam sukacita ilahi karena hidupnya berkenan di mata Tuhan. Saudara-saudara, di dalam arus materialisme di zaman sekarang ini, orang berlomba-lomba mengejar harta tanpa pernah mempertimbangkan apakah apa yang dilakukannya itu berkenan di mata Tuhan. Asalkan mendapatkan uang dan menjadi kaya, maka cara dusta apapun akan dilakukannya. Tipu muslihat yang licik pun tidak segan-segan ditempuhnya, bahkan kalau perlu, kedok agama pun dimanfaatkannya demi mencapai tujuannya. Ia tidak sadar bahwa tanpa Tuhan, semua harta itu akan menjadi sia-sia saja. Bukannya makin berbahagia, kehidupannya akhirnya malah menjadi penuh duka nestapa. Oleh sebab itu, marilah kita berani untuk hidup jujur di hadapan Allah. Mari kita ingat bahwa harta kekayaan itu adalah anugerah Tuhan. Janganlah kemaruk. Rajin di dalam Tuhan. Refleksi pagi 1476. Apa peringatan Amsal bagi orang yang rajin dan bersemangat dalam bertindak? Mari dengarkan nasihat Amsal 19 ayat 2. Tanpa pengetahuan, kerajinan pun tidak baik. Orang yang tergesa-gesa akan salah langkah. Saudara-saudara, bila seseorang hidup dalam takut akan Tuhan, ia akan selalu berupaya untuk menyelaraskan hidupnya dengan apa yang dikehendaki Tuhan. Ia akan menjadi orang yang berhikmat dan memiliki pengetahuan. Tanpa sikap takut akan Tuhan, maka orang itu tidak akan bisa memiliki pengetahuan yang benar, walaupun ia dikenal sebagai seorang yang cerdik cendekia. Kalaupun ia seorang yang rajin dan cepat mengambil keputusan, itu semua tidak berguna karena tanpa pengetahuan, ia akan mudah salah langkah dan tersesat. Saudara-saudara, manusia yang tidak memahami keterbatasannya sering sombong dan merasa pandai. Ia merasa bahwa segala keberhasilannya itu semata-mata karena ia rajin bekerja, ulet dan berdisiplin. Hanya saja, sikap rajin itu sikap yang tidak baik di mata Tuhan bila itu tidak dilakukan di dalam sikap takut akan Tuhan. Di 2 Raja-Raja 14 ayat 25 diceritakan tentang prestasi Yerobeam bin Yoas, raja Israel yang dianggap paling berhasil. Tetapi karena ia jahat di mata Tuhan, maka segala prestasinya itu sebenarnya sia-sia saja di mata Tuhan. Kerajinan, semangat kerja, dan prestasi kerja yang tidak disertai sikap takut akan Tuhan memang sebuah kesia-siaan belaka. Karenanya, marilah kita rajin di jalan Tuhan.
itu pasti tidak akan sia-sia. Tidak menyalahkan Tuhan. Refleksi pagi 1477. Apa yang sering dilakukan orang yang telah bertindak bodoh dan yang kemudian menuai akibat buruk? Mari simak petunjuk di Amsal 19 ayat 3. Manusia merugikan diri sendiri oleh kebodohannya, kemudian menyalahkan Tuhan atas hal itu. Saudara-saudara, sejak manusia jatuh dalam dosa, kecenderungan untuk membela diri dan menyalahkan Tuhan sudahlah terjadi. Manusia pertama setelah jatuh dalam dosa ditanya Tuhan Allah apakah ia telah makan buah pohon terlarang. Ia pun menjawab di Kejadian 3 ayat 12, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka kumakan." Kecenderungan untuk menyalahkan Tuhan karena perbuatan bodoh memang telah ada dari sejak awal. Saudara-saudara, menyalahkan Tuhan adalah sikap dosa yang terus ada sekarang ini. Manakala tindakan bodoh kita berbuahkan petaka, bukannya kita mawas diri dan bertobat, kita malah mencoba mencari-cari kesalahan pihak lain, bahkan menyalahkan Tuhan. Ini tentulah sikap yang sama sekali tidak benar dan tidak semestinya. Raja Daud di 2 Samuel 12 memang telah melakukan tindakan bodoh, yaitu berzina dengan Batsheba dan membunuh suaminya. Tetapi setelah ia ditegur Nabi Nathan, ia bertobat walaupun ia harus menerima akibat dari perbuatan bodohnya itu. Inilah sikap yang seharusnya ada. Karenanya, marilah kita bertobat dari segala perbuatan bodoh kita dan menerima segala konsekuensinya. Dalam pertobatan ada pengampunan. Membangun persahabatan. Refleksi pagi 1478. Apa realita kehidupan tentang persahabatan yang diingatkan Amsal? Mari lihat Amsal 19 ayat 4. Kekayaan menambah banyak sahabat, tetapi orang miskin ditinggalkan sahabatnya. Saudara-saudara, kekayaan itu rupanya seperti gula. Semakin banyak gula, semakin banyak pula semut yang mengerumuninya. Dengan berbagai motivasi, kekayaan memang akan menarik banyak sahabat. Itulah sebabnya di Lukas 16, Yesus Kristus mengajarkan kepada murid-muridnya untuk menggunakan kekayaan untuk mengikat persahabatan dalam dimensi kekekalan untuk kemuliaan Tuhan. Hanya saja, karena adanya kecenderungan bahwa orang miskin ditinggalkan sahabat, maka orang yang dianugerahi kekayaan harus dengan rendah hati membantu mereka yang miskin. Saudara-saudara, Yesus Kristus telah memberikan teladannya di Filipi 2 bagaimana Dia yang memiliki segala kekayaan rela untuk merendahkan dirinya, bahkan menjadi hamba bagi semua demi memperkaya orang yang tidak berdaya seperti kita. Kristus harus menjadi teladan bagi setiap orang yang diberi anugerah kekayaan untuk mengarahkan segala potensi dirinya, tidak hanya untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga demi membantu sesamanya yang miskin. Oleh sebab itu, marilah kita belajar meneladani kerendah hatian Kristus untuk kita mampu bersahabat dengan semua orang, baik dengan mereka yang kaya ataupun mereka yang miskin.
Melalui persahabatan ini, kiranya kita bisa bersama-sama membawa kemuliaan bagi nama Tuhan.